Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Istiqomah dengan NIM 2018710719. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang diskriminan analis dan logistik regression yang beranggotakan yaitu Syawina Faiza, Yafi Sandi, Olivia Aulia Rahma, dan Laili Nur Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syawina Faiza Afifa dengan NIM 594. Nah, di sini saya akan menganalisis dari uji diskriminan dan logistik. Nah, dari uji diskriminan saya menganalisis dari grup statistik. Nah, dapat dilihat dari tabel di atas, rata-rata total PL kelompok tidak beli lebih kecil daripada kelompok beli, yakni sebesar 3,9750 lebih kecil daripada 4,2000. Hal ini dapat dijelaskan bahwa total PL kelompok tidak beli lebih merata daripada total PL kelompok beli. Nah, selanjutnya rata-rata dari total KL kelompok tidak beli lebih kecil daripada kelompok beli, yakni sebesar 3,6500 lebih kecil daripada 4,1458, yang berarti bahwa total KL kelompok tidak beli lebih merata dibandingkan dengan total KL kelompok beli. Selanjutnya, rata-rata total SL kelompok tidak beli lebih kecil daripada kelompok beli, yakni sebesar 3,8625 lebih kecil daripada 4,2208, yang berarti bahwa total SL kelompok tidak beli lebih merata dibandingkan dengan total SL kelompok beli. Dilihat pada tabel tersebut, terdapat standar deviasi total PL kelompok tidak beli lebih besar daripada kelompok beli, yakni sebesar 0,46616 lebih besar daripada 0,40599. Hal ini dapat dijelaskan bahwa total PL kelompok tidak beli lebih bervariasi dibandingkan dengan total PL kelompok beli. Selanjutnya, standar deviasi total KL kelompok tidak beli lebih besar daripada kelompok beli, yakni sebesar 0,55988 lebih besar daripada 0,50901. Hal ini dapat dijelaskan bahwa total KL kelompok tidak beli lebih bervariasi dibandingkan dengan total KL kelompok beli. Selanjutnya, standar deviasi total SL kelompok tidak beli lebih kecil dibandingkan dengan kelompok beli, yakni sebesar 0,46668 lebih kecil daripada 0,48076. Hal ini dapat dijelaskan bahwa total SL kelompok tidak beli tidak bervariasi dibandingkan dengan total SL kelompok beli. Baik, dari bab diskriminan analis, saya akan menjelaskan analisis dari test of equality of groupments. Seperti yang bisa kalian lihat data di samping, yaitu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing variabel total PL, total KL, total SL, dan total PP secara univariat berbeda di antara kelompok kepuasan pelanggan air minum yang puas dan tidak puas. Cara menganalisis yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau nilai signifikan dengan alfa 0,05. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel atau signifikan kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak dan sebaliknya. Kemudian analisis untuk total PL.
Jadi H0 total PL yang puas sama dengan total PL yang tidak puas, atau artinya tidak ada perbedaan. H1 total PL yang puas tidak sama dengan total PL yang tidak puas atau ada perbedaan. Langkah kedua yaitu alfa 5%, F 0,205, titik koma 1, titik koma 98 sama dengan 3,84. Langkah yang ketiga yaitu F hitung sama dengan 0,202 kurang dari 3,84 atau signifikan sama dengan 0,654 lebih dari 0,05. Kesimpulannya yaitu H0 diterima, H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara total PL yang puas dan tidak puas. Yang kedua yaitu menganalisis untuk total KL. H0 total KL yang puas sama dengan total KL yang tidak puas. H1 total KL yang puas tidak sama dengan total KL yang tidak puas. Alfa sama dengan 5%, F 0,205, titik koma 1, titik koma 98 sama dengan 3,84. F hitung sama dengan 0,414 kurang dari 3,84 atau signifikan 0,521 lebih dari 0,05. Kesimpulannya yaitu H0 diterima, H1 ditolak, atau artinya tidak ada perbedaan antara total KL yang puas dan tidak puas. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis untuk total SL. H0 total SL yang puas sama dengan total SL yang tidak puas atau tidak ada perbedaan. H1 total SL yang puas tidak sama dengan total SL yang tidak puas atau ada perbedaan. Analisis yang kedua yaitu alfa 5%, F 0,205, titik koma 1, titik koma 98 sama dengan 3,84. F hitung sama dengan 1,061 kurang dari 3,84 atau signifikan 0,306 lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara total SL yang puas dan tidak puas. Lalu yang terakhir yaitu analisis untuk total PP. H0 total PP yang puas sama dengan total PP yang tidak puas. H1 total PP yang puas tidak sama dengan total PP yang tidak puas. Jadi alfa yaitu 5%, F 0,205, titik koma 1, titik koma 98 sama dengan 3,84. F hitung sama dengan 0,268. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lali Nur Holifah dengan NIM 2018-710-777. Setelah kita melakukan output dari Wilks Lambda, selanjutnya kita akan melakukan uji analisis atau menganalisis. Jadi, lakukan pengujian hipotesis 5 tahap atau G-square untuk menguji apakah simultan variabel X dan Y ini dapat digunakan untuk membedakan kedua kelompok kepuasan pelanggan air minum dengan menggunakan uji Wilks Lambda yang diproksikan dengan uji G-square tes X2. Di sini kita melakukan 5 langkah atau 5 tahap untuk melakukan uji Wilks Lambda. Langkah yang pertama adalah merumuskan H0 dan HA. H0 X dan Y tidak mampu membedakan kelompok pelanggan. Selanjutnya, HA, X dan Y mampu membedakan kelompok pelanggan. Lalu, langkah yang kedua, level of significance. Di sini kita menggunakan alfa 5%. Selanjutnya didesimalkan menjadi 0,05. 0,05 merupakan alfa dan 3 merupakan DF. Dan pada tabel tersebut menunjukkan angka 7,81. Lalu langkah yang ketiga,
H0 diterima. F-hit kurang dari sama dengan F-tab. Sig-nya lebih dari 0,05. Lalu H0 ditolak. F-hit lebih dari F-tab. Sig-nya kurang dari 0,05. Lalu langkah yang keempat, X kuadrat hitung. Dalam tabel Blitz lambda di output menunjukkan chi-square-nya 20,055, lebih dari 7,81. Sig 0,000 kurang dari 0,05. Lalu kesimpulannya H0 ditolak. Jadi, pernyataan bahwa kepuasan pelanggan air minum dapat digunakan sebagai pembeda untuk mengelompokkan pelanggan puas dan tidak dapat dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eigenvalues to analisis pada tabel. Di atas diperoleh nilai kanonikal sebesar 0,167 bila dikuadratkan 0,433 dikali 0,433 sama dengan 0,1874, yang artinya 18,74%. Varians dari variabel independen kelompok dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Nilai korelasi kanonikal menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dengan kelompok nilai sebesar 0,433. Hubungannya sangat tinggi karena mendekati angka 1. Besarnya korelasi antara 0 sampai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Aulia Rahma dengan NIM 2018-700-807. Di sini saya mau menjelaskan pada tabel standardis canonical diskriminan function dapat diketahui bahwa total KL itu memiliki nilai koefisien standardized paling tinggi di antara total PL dan total SL, yang artinya bahwa total KL memiliki kontribusi variabel diskriminator paling tinggi secara relatif di antara total PL dan total SL dalam membentuk fungsi diskriminan. Karena semakin besar nilai koefisien standardized, semakin tinggi juga kontribusi variabel diskriminator secara relatif dalam membentuk fungsi diskriminan. Ini saya akan menjelaskan mengenai diskriminan analisis logistik regression. Melalui tabel data yang ada di PPT, dapat diketahui dari 40 observasi kelompok perilaku pembelian tidak beli sebesar 67,5% terklasifikasi dengan benar, dan dari 60 observasi kelompok perilaku pembelian beli terklasifikasi sebesar 75,0% dengan benar. Lalu total daya klasifikasi model itu sebesar 72,0%, yang dapat diartikan bahwa tingkat akurasi model dalam mengklasifikasi sangat tinggi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari uji logistik, saya menganalisis dari tabel Hosmer and Lemeshow test, yakni ada 5 tahap. Yang pertama, merumuskan HO dan HA. Nah, HO, PP, dan PL mampu memprediksi pembelian air minum. HA-nya, PP dan PL tidak mampu memprediksi pembelian air minum. Selanjutnya, yang kedua, level of significance. Alpha sama dengan 5%, yakni 0,05 X kuadrat 0,05 DF-nya 6. Ketemunya chi-square-nya yakni 12,5. Yang ketiga, kriteria pengujian. HO diterima yakni X
kuadrat hitung lebih kecil sama dengan 12,5 dan HA ditolak, yakni X kuadrat hitung lebih besar 12,5. Selanjutnya yang keempat, X kuadrat hitung sama dengan 3,189 lebih kecil daripada 12,5 atau dengan 3,189 lebih kecil daripada 12,5 atau signifikan, yakni 0,785 lebih besar daripada 0,05. Nah, yang kelima kesimpulannya yaitu HO diterima. Jadi, PP dan PL mampu memprediksi probabilitas pembelian air minum. Terima kasih. Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab logistic regression. Dari bab ini saya akan menganalisis dari model summary. Seperti data yang bisa kalian lihat di samping, yaitu lakukan analisis terhadap nilai Neckar R-square. Jadi cara menganalisisnya yaitu semakin tinggi nilai Neckar R-square, semakin besar kontribusi variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat. Analisisnya yaitu Neckar R kuadrat sama dengan 1,0000 atau 1000, artinya 0,1000% kepuasan pelanggan air minum, total PEP dan total SL. Jadi selanjutnya adalah tabel classification. Di sini lakukan analisis terhadap percentage correct untuk masing-masing kondisi maupun overall percentage. Cara menganalisisnya, yang pertama, semakin tinggi presentasinya, maka semakin besar tingkat akurasi modal dalam memprediksi probabilitas kondisi. Yang pertama, dari 50 observasi kelompok perempuan, 58% dapat diprediksi dengan benar. Lalu yang kedua, dari 50% observasi kelompok laki-laki, 56 dapat diprediksi dengan benar. Jadi, total daya prediksi modal 57%. Artinya, tingkat akurasi modal dalam memprediksi kepuasan pelanggan air minum ini tinggi. Di sini saya akan meneruskan presentasi saya, yaitu variable in the question dari output logistik, yaitu kriteria uji 5% dengan signya 0,317. Dari tabel di atas merupakan tabel utama analisis data yang menggunakan regresi logistik. Nilai p-value variable status total PL sebesar 0,317 lebih besar 0,05, maka anunya diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tidak pengaruh yang signifikan total PL terhadap perilaku pembelian air minum dengan nilai koefisien tidak pengaruh sebesar 0,551. Nilai p-value total KL variable total KL sebesar 0,306 lebih besar 0,05, maka hasilnya diterima, yang membuktikan bahwa terdapat tidak pengaruh yang signifikan mengenai lingkungan terhadap perilaku pembelian air minum dengan koefisien pengaruh sebesar 0,05. Selanjutnya juga sama, nilai p-value variable total sampai variable total PP. Kemudian dari output di atas ditunjukkan keempat variabel X tidak signifikan mempengaruhi variabel Y-nya. Kuartiltasnya H0, B1 sama dengan 0, variabel total tidak signifikan mempengaruhi kelompok BP. H1, variabel total PL signifikan mempengaruhi variabel kelompok BP. H0-nya diterima, kenapa? Karena 0,317 lebih besar 0,005. Kesimpulan, dengan tingkat keyakinan 95% disimpulkan bahwa variabel X tidak mempengaruhi variabel Y.
kebutuhan juga sama sampai H0 total PP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.